Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus Masjid Bahrul Ulum yang sama-sama kita hormati, para pemuka masyarakat, orang tua kami, para alim ulama cerdik pandai, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan pengabdian lewat salat subuh yang telah kita kerjakan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama yang insya Allah juga akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa komitmen menjalankan risalah Islam dalam kehidupan kita yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Apa pertanyaan beliau? Tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah orang yang paling kaya di antara kalian? Para sahabat menjawab, sesungguhnya Rasulullah lebih tahu tentang siapa yang paling kaya di antara kami, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling kaya di antara kamu adalah orang yang selalu mengerjakan sholat sunnah subuh, karena itu nilainya lebih baik daripada lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pagi ini Bapak dan Ibu, kita lihat jemaah begitu ramai hadir, terutama ibu-ibu. Entah takui masuk narako, tak tahu ya. Atau apa-apa kok biarlah ibu-ibu saja yang hadir, karena ibu-ibu kok agak lama di masuk narako upayanya. Kalau nana awak ada agak kue masuk narako mana letahan pakai siapa-apa kok. Saya pun hadir bulan bapak, ini dah orangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang paling kaya kata Rasul itu adalah orang yang tak pernah meninggalkan sholat sunat subuh. Itu baru sholat sunatnya bulan bapak. Apalagi sholat subuhnya, tentu lebih baik daripada sholat sunat yang ia kerjakan. Hanya 2 rakaat di bulan bapak, sesungguhnya nilainya lebih baik kata Rasulullah daripada dunia dan segala isinya. Maka inilah yang tidak boleh kita tinggalkan. Inilah yang harus selalu kita upayakan untuk dapat mengerjakan setiap hari. Mudah-mudahan yang hadir pada subuh ini akan mendapat berkah dan kekayaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini bulan apa? Ayat yang telah kita sampaikan tadi terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ayat ini menerangkan kepada kita Bapak dan Ibu betapa sesungguhnya Al-Quran itu begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Betapa besar pengaruh Al-Quran itu dalam kehidupan seorang manusia, sehingga Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup, betul-betul dapat kita jadikan sebagai petunjuk kehidupan yang akan kita ikuti isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak, kita tidak menganggap remeh Al-Quran. Banyak di antara orang yang mengatakan beriman kepada Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sebagai pedoman hidup, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mulia, tapi dia tidak memuliakan Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran itu adalah sangat hebat dan berbeda dengan kitab-kitab lainnya, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah memahami Al-Quran. Saya ibu dan bapak, banyaklah di antara kita ini yang di dalam kehidupannya bisa saja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia tidak pernah membaca Al-Quran. Hari ini bulan bapak, di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, hari ini adalah hari yang ke-22 kita melaksanakan puasa. Hari yang ke-22. Selesai hari ini, tinggal 8 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Kita akan ditentukan menjadi juara atau orang yang kalah, menjadi nomor 1 atau nomor sekian. 8 hari lagi penentuan ini Bapak. Maka dilihatlah amal ibadah. Siapa yang paling hebat ibadahnya di bulan Ramadan ini, siapa yang paling baik hatinya di bulan Ramadan ini, siapa yang berfastabiqul khairat sepanjang Ramadan, inilah yang akan menjadi juara di akhir Ramadan nanti. Pada tanggal 1 Syawal dia akan menjadi orang yang berada di garis pertama ataupun di barisan pertama di saat surat Idul Fitri. Dan di kota Bali bulan Bapak kurang tidak puasa lur taga di barisan pertama kok, ya, karena orang yang ada di barisan pertama di saat Idul Fitri nanti adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah pemuka di dalam bulan Ramadan itu. Ibu dan bapak sedang jamaah yang berbahagia. Kembali kita bulan Bapak, banyak di antara manusia ini, bahkan termasuk kita bapak ibu, yang di dalam kehidupan jarang sekali membaca Al-Quran. Jangankan menghafal, membaca Al-Quran itu saja kita tidak pernah. Dia anggap remeh saja Al-Quran itu. Dia anggap tidak bermanfaat Al-Quran itu. Bahkan ketika disampaikan kebenaran Al-Quran, dia menolak kebenaran itu. Ibu dan bapak sidang jamaah yang berbahagia, Allah telah menjelaskan lewat ayat tadi, andai saja Al-Quran itu kami turunkan kepada sebuah gunung, akan kamu lihat gunung itu terpecah-pecah, hancur. Ibu dan bapak, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang diberikan kepada manusia sebagai pedoman hidup,
inilah yang diserahkan kepada manusia sebagai bekal kehidupan mereka di dunia agar mereka bahagia dunia akhirat. Karena Al-Quran ini bukan apa? Ini pedoman hidup manusia sampai di dunia saja. Di akhirat, apakah ini menjadi pedoman hidup? Tidak. Ini tidak akan dijalankan lagi di dalam kehidupan akhirat. Orang tidak membaca Quran lagi dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jasa. Dunia ini tempat beramal, Al-Quran tempat akhirat, tempat menerima balasan. Kalau banyak kita membaca Al-Quran di dunia ini berapa, hasilnya nanti kita terima dalam kehidupan akhirat. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kapan mau kita terima hasilnya? Kalau kita bertanam di dunia ini berapa, di akhirat nanti akan kita terima hasilnya. Kalau kita tidak pernah bertanam-tanam di dalam kehidupan dunia, apa yang mau kita terima? Ibu bapak sedang jamaah yang berbahagia. Maka jangan pernah menganggap Al-Quran itu bukan bapak sebagai kitab biasa atau sebagai buku bacaan biasa, tapi sesungguhnya Al-Quran itu sangat dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Apakah pengaruh Al-Quran di dalam kehidupan seorang hamba? Kita lihat bulan bapak. Yang pertama, di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Al-Quran diturunkan itu bulan bapak, yang kita ketahui Allah ciptakan dunia ini diiringi perjalanannya dengan 12 bulan, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan inilah yang bergulir setiap tahun di bulan bapak sampai nanti terjadi kiamat. Ketika Allah ciptakan bulan yang 12 ini, bulan Muharram sampai bulan Desember, itu posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama semuanya berbau. Tidak ada yang lebih mulia di antara bulan-bulan itu. Lalu diturunkanlah Al-Quran itu sehingga Ramadan di bulan bapak menjadi luar biasa. Ramadan itu menjadi luar biasa karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan perbudakan Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Turun di bulan Ramadan di bulan bapak sehingga bulan Ramadan itu menjadi mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan bapak sedang jamaah yang berbahagia. Apa hikmah yang kita ambil dari peristiwa turunnya Al-Quran ini bulan bapak? Kalau kita mau luar biasa dibanding dengan manusia lain, ya bu, kalau kita mau luar biasa dibanding dengan manusia yang lain, maka kuasailah Al-Quran itu. Pelajari, dalami, dan amalkan Al-Quran. Karena sudah banyak kita lihat bukti Bapak dan Ibu. Ini maaf, Ibu dan Bapak barangkali sudah pernah berangkat ke masjid Pasir Pangarayan. Sudah bu? Sudah. Siapa imam yang ditunjuk di sana berbapak sebagai imam utama? Indra Gunawan, orang Sumatera Barat di bulan bapak, ya, yang menguasai Al-Quran. Ketika diadu di seluruh dunia, dialah yang terpilih untuk menjadi imam di Pasir Pangarayan. Barang gajinya bu, jadi imam 25 juta per bulan. Siko gaji imam mau berapa? Ada 25 juta. Begitu ibu dan bapak, Allah memberikan penghargaan kepada orang yang menguasai Al-Quran.
25 juta per bulan di bulan Bapak itu uang bersih yang dia terima. Penginapan dia ada di situ. Kebutuhan hariannya ada di situ. Itu yang mau dikasihnya sama istrinya saja, sama anaknya 25 juta per bulan. Nah, kalau ada ibu-ibu gaji ibu dan bapak 25 juta per bulan sekarang, maka serahkanlah kepada istriku, barangkali istri bapak itu akan ketawa tersenyum dia. Ya, itu kalau tidak ada 25 juta hanya 2.500.000, mintalah ke sana agar 20 juta ya kan. Kemudian baru-baru ini berapa maaf Ustadz Kondang Uas Abdul Somad menikahi seorang perempuan yang berumur 19 tahun dan pernikahan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Siapakah perempuan itu bulan Bapak? Fatimah Az-Zahra. Mencari mana nama anak Nabi Muhammad di bulan Bapak? Ya. Berapa mahar yang diberikan oleh Ustaz itu kepada si perempuan tadi? 234. Berapa juta? 234 juta. 234 juta. Ibu barang maharnya dulu. Ada 100 juta. Seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Quran tunai. Ya. 234 juta di bulan Bapak. Kenapa? Bukan karena dia membayar kecantikannya, tetapi ternyata perempuan itu bulan Bapak seorang penghafal Quran 30 juz. Umur 19 tahun dia menjadi penghafal Quran 30 juz. Inilah yang dinilai oleh Ustadz kita tadi. Maka diserahkanlah mahar perempuan itu 234 juta di bulan Bapak. Kenapa? Ada Al-Quran di kepalanya. Kalau ingin anak-anak kita di bulan Bapak, cucu-cucu kita luar biasa dibanding manusia lain, isi otaknya dengan Quran, isi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ibu suruh nanti, bapak suruh nanti anak kita itu, nah coba baca surat Nuh ayat 10 tanpa berpikir teks, klik keluar surat Nuh ayat 10. Baca surat Al-Baqarah ayat 286, keluar dia berbapak. Kalau ibu disuruh seperti itu, apa yang keluar? Tek, keluar hutang. Tek, keluar hutang. Ya kan? Karena itu yang keluar. Kalau anak-anak kita punya kesempatan sekarang berbapak menghafal Quran, motivasilah mereka untuk menghafal Quran. Insya Allah mereka akan menjadi orang yang luar biasa dibanding dengan teman-temannya. Maka tidak akan pernah ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang tak berilmu akan maju menjadi imam di depan ini. Kalau cuma keluar saja yang dihafalnya Quran ibu dan bapak, tidak bisa menjadi imam surat Tarawih di Siko. Tidak bisa. Itu saja ayatnya mah kita jamaah berbelakang. Ya kan? Ayat pertama Qul ahad, ayat kedua rakaat kedua Qul ahad juga, rakaat ketiga itu juga sampai tamat. Siapa yang bisa menjadi imam di sini, menjadi pemimpin? Orang yang menguasai Al-Quran di bulan Bapak. Maka kita sampai kini anak kami tidak jauh ada perbedaan dengan anak lain. Ya, padahal dia sudah menghafal Al-Quran. Coba cek kembali bulan Bapak yang dihafal itu. Mungkin baru 5 surat. Ya kan? Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Baru yang pendek-pendek saja. Itu belum lagi dulu 30 juz. Tidak sampai 30 juz, masukkan 20 juz di bulan Bapak. Insya Allah nanti ibu tidak pandai membaca Al-Quran dalam kehidupan dunia, tapi di akhirat nanti ibu mendapat mahkota di kepala ibu gara-gara anak ibu seorang penghafal Quran. Betapa mulianya kita di hari di bulan Bapak. Inilah Al-Quran yang biasa-biasa bisa berubah menjadi luar biasa di bulan Bapak. Kalau ingin yang seperti ini, kuasailah Al-Quran, hafal Al-Quran, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lain karena ibu mencari sampai hari ini, lain karena ibu mencari seorang penghafal Quran karena jodoh membarisi-barisian sampah. Lihat Bapak, kamu masih ibu cari sedunia kok, tidak kau sebut tidak? Orang penghafal Quran karena jodoh tukang sampah tidak kau sebut tidak? Dan kenapa Allah tidak biarkan orang-orang yang menghafal Quran
Quran itu pekerjaannya hina. Allah tidak biarkan orang-orang penghafal Quran itu lebih rendah dari orang yang tidak menghafal Quran. Karena Allah akan memuliakan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai nomor satu dalam kehidupannya. Jadi jangan anggap harta lebih utama dalam kehidupan ibu dan bapak. Siapa kata Allah yang mampu mengamalkan Al-Quran ini, inilah karunia yang paling besar. Kalau harta kita dapatkan ibu dan bapak dalam kehidupan, itu belum seberapa kata Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kalau sudah kita mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, inilah karunia yang paling besar dalam kehidupan manusia. Maka mulai hari ini bulan bapak motivasi anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menghafal Al-Quran dan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah dasarnya Al-Quran dalam kehidupan seorang hamba yang sakit bisa jadi sehat bulan bapak? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Pernah dalam perjalanan bulan bapak, para sahabat sedang melakukan perjalanan, mereka menemukan seseorang yang terkena gigitan binatang berbisa. Lalu sahabat tadi mengambil segelas air bulan bapak. Dia baca surat Al-Fatihah, lalu dia minumkan kepada orang yang sakit tadi, sembuhlah penyakitnya. Sembuh penyakitnya bulan bapak. Sehingga karena begitu senangnya orang yang sakit tadi bulan bapak, dia seorang pengembala kambing, dia ambillah kambing itu ibu dan bapak-bapak 40 ekor. 40 ekor kambing sebagai mahar obat yang diberikan oleh sahabat tadi. Satu kali Al-Fatihah bulan bapak 40 ekor kambing. Coba bayangkan berapa nilainya kalau sekarang tuh? 40 ekor kambing berapa petinya? 80 juta bu. 80 juta baru sekali membaca Al-Fatihah. Kalau gaji ibu kira-kira 80 juta sekali membaca Al-Fatihah, mau gimana ibu setiap hari kira-kira? Ya. Satu kali dia baca Al-Fatihah, dia minumkan air yang dibacakan Al-Fatihah itu ke dalamnya, sembuh penyakit seseorang bulan bapak. Para ilmuwan Jepang telah meneliti ternyata bulan bapak, ketika air putih itu ya dibaca ayat Al-Quran, dia akan mendatangkan gelombang atau frekuensi yang sangat sempurna dan itu normal bulan bapak. Tapi kalau cari dimasukkan ke dalam air itu, ambil air, apa cari dalam galai itu, ada teliti, pakai kuah itu, sudah diteliti berapa? Ya, oleh ilmuwan Jepang. Tapi ketika ayat Al-Quran dibacakan kepada air tadi, dia akan mendatangkan frekuensi yang sempurna. Pantas jadi menjadi obat bagi orang yang sakit berbapak. Maka ketika ada orang yang sakit, ya ada orang yang kerasukan setan, baca ayat Quran itu berbapak. Amrajo ambacu Ustaz, ini nama kedua setannya. Berarti setan juga. Ini kan masa setan diusir sama setan ya kan? Jadi kalau mau mengusir setan, alim dulu, ya. Alim dulu dekatkan diri kepada Allah, usirlah setan itu dari dalam, pasti dia keluar. Jadi kalau setan yang mengusir, yang diusir juga setan, kita kan sama saja kata yang di dalam. Ya kenapa kamu usir saya katanya? Ya, boleh seperti itu. Nah inilah bukan bapak, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai nomor satu dalam kehidupan kita, kita andalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, insya Allah yang sakit menjadi sehat, yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Dan yang terakhir bukan bapak, apakah pengaruh Al-Quran itu terhadap kehidupan seorang hamba? Di dalam sebuah hadis di dalam Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Orang yang terbaik berbapak bukan orang yang paling kaya di antara kamu, bukan orang yang paling ganteng dan paling cantik di antara kamu, tapi yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Artinya apa?
yang hina ibu dan bapak akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempelajari Al-Qur'an. Jadi guru-guru TPQ itu ibu dan bapak, guru mengaji masa itu sebenarnya itu mulia. Walaupun sekarang gajinya tidak seberapa, ya, karena kemampuan kita barangkali bapak dan ibu. Jadi kalau ada ibu dan bapak, misalnya pengurus menetapkan bahwa uang mengaji itu sekarang 25.000 atau 50.000 sebulan bayar. Kenapa? Itu tidak akan merugikan bapak dan ibu. Bahkan itu yang 50.000 sebulan ibu dan bapak nanti akan kita terima hasilnya di dalam kehidupan akhirat. Tapi kalau kita misalnya 10.000 saja uang mengaji anak-anak masih berutang, ini susah kita ini ibu dan bapak. Ya, 10.000 berat dia mengeluarkan uangnya untuk membayar guru mengaji 10.000 sebulan. Padahal membeli baju baru ibu dan bapak 250.000 satu kali atau satu lembar baju, ini tidak keberatan. Ini susah kita ini. Kalau sudah menganggap Al-Quran itu rendah ibu dan bapak, yakinlah hidup kita tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya muliakan Al-Quran, insya Allah hidupmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak, jemaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita jadikan Al-Quran itu sebagai andalan utama dalam kehidupan kita, karena pengaruhnya sangat dahsyat bagi kehidupan. Di saat kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran akan membawa kita kepada derajat yang tinggi di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.